Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini yang perlu istilah-istilahnya dicatat dan dihafalkan singkatannya. Kita akan menyusun anggaran bahan baku ya. Anggaran biaya bahan baku. Jadi ini istilah yang pertama. Hitam-hitam. Anggaran biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini bisa kita sebut BBB. Biaya bahan baku ya. Nah, jadi biaya bahan baku yang ada dalam satu perusahaan itu disingkatnya jadi BBB, lebih gampang ya. Nah, BBB itu sebenarnya rumusnya terdiri dari dua ya. Rumusnya adalah kalau biaya bahan baku ya kuantitas bahan bakunya, kuantitas kita kasih K ya, dan dikalikan dengan harga bahan bakunya gitu kan. Kalau biaya pasti kuantitas, ada kuantitasnya, ada jumlahnya berapa, kalikan dengan harga bahan bakunya. Nah, ini bisa kita tambahkan namanya kuantitas standar bahan baku. Karena kuantitas standar ini jadi kita kasih gini. Nah, KST ini apa? Kuantitas standar bahan baku terpakai ya. Sedangkan hanya kita tambahin juga sini ya, hanya ST. Jadi hanya standarnya berarti harga standar bahan baku terpakai atau dipakai sama aja, terpakai. Nah, ya, jadi kuantitas standar bahan baku dikali HST. Nah, karena ini pakai ST, jadi sebenarnya anggaran biaya BBBB ini juga bisa kalau misalnya kamu tambahkan anggaran biaya bahan baku terpakai, ST juga standar. Nah, itu. Jadi satu hal ya. Jadi kalau saya tulis rumusnya kembali. Jadi di sebelah pinggir sini BBB sama dengan KST kali HST. Oke, inilah rumus yang pertama. Ya. Nah, KST itu bahan baku yang dipakai dalam satuan unit kuantitasnya. Ada rumus KST juga ya. KST itu apa? Kalian sudah tahu KST, jadi saya tulis langsung KST itu sama dengan P dikali
ada lagi namanya kuantitas standar bahan baku per unit produk. Jadi KST ini kuantitas standar bahan baku per unit produk. Ini KST sudah kamu tahu tadi. P ini adalah unit ekuivalen produk. Ya, apa itu akan saya jelaskan nanti ya. Dan KSBB adalah kuantitas standar bahan baku per unit produk. Ya, lihat perbedaannya. KBBB adalah anggaran bahan baku totalnya, KSBB kuantitas standar bahan baku per unit produk. Ya, per unit produk. P-nya ini unit ekuivalen produk. Apa sih unit ekuivalen produk? Begini, misalnya ya. Kalau misalnya ada barang, ada produk jadi, misalnya 100 unit. Produk jadi ini siap dijual 100 unit ini. Kuantitasnya 100 unit. Tidak ada yang namanya persediaan dalam proses ya. Tidak ada persediaan dalam proses. Jadi suatu produksi gitu, pabriknya menganut zero inventory. Jadi tidak ada dia langsung menjual 100 unit. Dia langsung menjual, memproduksi 100 unit. 100 unit berarti barangnya itu 100% jadi semua. Gitu, tahu maksudnya? 100% jadi semua. Jadi ini pabriknya. Dia mengeluarkan 100 unit barang, 100% jadi semua. Jadi produk yang siap dijual adalah 100 unit. Nah, ya kan, kalau tidak ada persediaan dalam proses atau work in process, ya berarti persediaan produk yang siap dijualnya adalah 100 unit. Ini berarti unit ekuivalen produknya sama dengan produk yang siap di unit ini. P-nya adalah 100 unit. Tapi P bisa berubah jika rupanya ketika di dalam proses fabrikasi ini terjadi penumpukan inventory di dalam proses. Baik secara gampangnya di awal inventorinya atau di akhir. Ya, penumpukan barang dalam proses ini harus ada perhitungan sendiri. Perhitungan sendiri yang mempengaruhi berarti bukan 100 unit sebenarnya. Berapakah yang terjadi? Berarti harus P-nya adalah ekuivalennya berapa sih? Ekuivalen dengan jumlah berapa kalau di awalnya ada proses cuman 50% yang jadi atau di akhirnya ada 60% yang jadi. That's dibutuhkan perhitungan ekuivalen produk. Ya. Jadi itu yang harus diingat ya. Harus diingat P-nya nih berapa ininya. Nah, kita akan lanjut akan dicontohkan oleh saya bagaimana contoh perhitungannya. Nah, tapi di video berikutnya ya. Oke.